Keluarga, mereka itu rumit. Betul, aku pernah berpikir keluargaku sangat bahagia. Tidak, sama seperti saat balon air jadi terlalu besar dan kemudian meletus. Ibu dan ayah berpisah setelah satu pertengkaran yang bodoh. Setelah itu, ayah keluar dari rumah. Aku dan adikku Katie diberi pilihan sulit. Salah satu dari kami akan tinggal di sini bersama ibu, dan yang lain akan pergi dan tinggal bersama ayah dan pacar barunya Zara. Katie itu sangat manis, baik, dan sensitif. Jadi kurasa merenggut kehidupannya dan membuatnya tinggal dengan ibu tiri baru bukanlah ide yang bagus. Aku ini kakaknya. Melindungi adikku adalah kewajiban. Jadi kuputuskan Katie tinggal bersama ibu, dan aku pindah dengan ayah dan Zara. Maju cepat beberapa bulan lalu, ibu jatuh cinta pada seorang pria bernama Glenn dan menikahinya. Aku tak yakin seorang Glenn. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tapi sepertinya terlalu sombong untuk kusukai. Namun kembali ke ayah, dan ternyata kehidupanku bersama mereka menyenangkan. Mereka membiarkanku pergi jika aku mau, jarang sekali menyuruhku melakukan tugas rumah. Sebaliknya Zara bukan orang yang jahat, dia memperlakukanku seperti keluarga. Dan untuk ulang tahunku yang ke-16, dia bahkan menyarankan ayah untuk memberiku kejutan sebuah mobil untukku sendiri. Hari-hari menyenangkan. Tapi ada satu kendala. Dari pesan-pesan adikku, kurasa ada sesuatu yang tak begitu baik dengannya. Jadi, aku datang menunjukkan padanya mobil baruku. Ya, sebenarnya hanyalah alasan untuk pergi dan memeriksa semuanya. Aku datang masuk ke rumah mendapati Katie sedang mengosongkan mesin cuci piring. Dia menangis. Maksudku, aku tahu pekerjaan rumah tidak menyenangkan, tapi tak seburuk itu sampai membuat seseorang menangis. Pasti ada sesuatu. Aku membuatnya minum, dan kami berdua duduk dan bicara. Dia cerita padaku soal Glenn. Dia tak menyukainya dan terus memberinya masalah. Katie mengatakan, dia selalu menganggapku duri dalam pandangannya, karena dia ingin ibu curahkan semua waktunya bersamanya. Dia menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, tapi saat ibu datang dari kantor, dia bilang dia yang melakukannya. Jika aku coba mempertanyakan ini padanya, dia akan memberiku masalah dengan bohong ke ibu tentangku. Seperti suatu kali dia bilang aku berkata kotor padanya dan mencuri $20 dari dompetnya. Aku tak suka mendengar ini, jadi aku bertanya padanya, apakah kau sudah coba beritahu ibu apa yang terjadi? Dia menganggukkan kepala dan bergumam. Ya, ibu bilang aku hanya malas dan iri. Aku merespon, kedengarannya ibu terbutakan cinta. Jangan khawatir, Dick. Dia akan segera sadar dan mengerti. Dia menyeka air matanya dan mengatakan, kuharap begitu, Rory, karena semuanya sungguh menyesakan di sini. Ku bilang padanya untuk beritahu aku lain kali jika Glenn melakukan hal licik. Wah, ternyata laki-laki itu suka bermain kotor. Beberapa hari kemudian, dia mengganti minyak masak jadi whisky. Jadi saat ibu mulai memasak, semuanya jadi terbakar. Glenn kemudian bergegas menyelamatkan dan menyalahkan Katie, mengatakan dia lihat Katie membawa botol whisky kemarin malam. Dia menduga Katie berusaha menyelundupkan beberapa. Kemudian Glenn memberitahu ibu kalau Katie memaksanya memasak stik untuknya. Jadi jebakan itu pasti ditujukan padanya. Ibu langsung percaya padanya daripada Katie dan menghukum Katie dengan membuatnya bolos kelas dansa dan harus lakukan tugas rumah saja. Kasihan Katie, dia sangat sedih. Tapi seminggu kemudian, Glenn yang berulah lagi. Kali ini Katie melihatnya, mengganti diet mayo ibu menjadi penuh lemak. Katie bergegas mencari ibu untuk menangkap basah Glenn. Tapi saat ibu tiba, ibu melihatnya mengoleskan diet mayo ke roti bagelnya. Ibu memarahi Katie karena mengatakan hal yang tak benar tentang ayah tirinya dan menghukumnya lagi. Ini menyebalkan. Adikku itu cewek paling baik dan dia tak layak mendapatkan ini. Belum lagi kenyataan bahwa jebakan-jebakan ini kedengarannya berbahaya. Ya, tidak terlalu untuk yang mayo, tapi kebakaran itu bisa saja berakhir sangat buruk. Glenn itu harus berhenti lakukan permainan itu, dan sudah waktunya aku tunjukkan padanya kalau tak seorang pun bisa mengganggu adik kecilku. Jadi, kusarankan kami tukar tempat selama beberapa minggu. Katie akan tinggal dengan ayah untuk lebih mengenal Zara, dan aku akan tinggal dengan ibu untuk lebih mengenal Glenn. Jelas saja Glenn tahu dia tak bisa macam-macam denganku, jadi untuk seminggu pertama dia tidak mengusikku. Kugunakan waktu ini untuk mengisi tenaga, bersantai, menikmati masakan ibu, dan merencanakan balas dendam. Ketika minggu kedua tiba, aku sudah siap membuat hidup Glenn menderita. Nasib sial Glenn. Ibu bekerja lebih keras karena Glenn kehilangan pekerjaannya. Menjadi anak yang baik, kuantarkan ibu ke toko kelontong. Ibu senang sekali kubantu dan berjanji akan membuatkanku omelet kesukaanku. Saat kami masuk ke rumah, ibu memanggil Glenn untuk membantu membawa masuk tas belanja ke dalam. Dia berusaha membuat ibu terkesan dengan membawa tas tersebut sekaligus, tapi salah satunya sobek dan belanjaannya jatuh kemana-mana, termasuk sekotak telur. Ups! Ibu marah sekali dan berteriak padanya. Itulah yang kau dapat karena berusaha pamer dan jadi pria sok kuat. Sekarang aku tak bisa makan omelet untuk makan malamku, padahal aku sudah menantikannya. Haha, ekspresi wajah tercengangnya sangat lucu. Yap, kulubangi dasar tas tadi, supaya itu terjadi. Aku belum selesai dengannya, tak mungkin. Jadi dalam beberapa hari, saat ibu berangkat sangat pagi untuk bekerja, aku menuangkan sereal jagung di mana-mana, melempar pakaian kotor ke lantai, meletakkan mangkuk makanan anjing di atas sofa, dan keliling rumah dengan sepatu sneakers kotorku. Aku bahkan membawa ke sekolah sarapan yang disiapkan ibuku untuk Glenn. Jadi aku tahu dia akan terbangun lapar, kemudian menghabiskan waktu seharian membersihkan kekacauanku. Wajar Glenn tak senang denganku, jadi saat aku kembali dari sekolah, dia memasakku untuk memotong rumput.
Pria ini tampak sangat lelah sekali setelah menghabiskan waktu seharian untuk membereskan barang-barangku. Saat ibu pulang dan melihatku, aku terengah-engah dan berkata, hariku sangat sibuk dengan pekerjaan sekolah, tapi Glenn masih menyuruhku melakukan semua pekerjaan. Aku sangat lelah, Bu. Ibu bergegas masuk ke dalam dan melihat Glenn nonton kartun. Kemudian ibu membentaknya, kau kan seharian di rumah, jadi kenapa bukan kau saja yang memotong rumput? Aku harus kerja, anakku harus melakukan tugas rumah. Jadi, apa tepatnya peranmu di rumah ini? Glenn tak bisa berkata-kata, tapi itu tak berhenti di sana. Karena ibu sangat marah, ibu membuatnya tidur di sofa. Glenn menghindariku setelahnya, tapi ini belum cukup. Aku harus pastikan dia tak akan mengganggu adikku lagi. Aku harus membuat Glenn sadar kalau caranya yang brengsek itu salah. Aku tahu ibu dan Glenn punya celengan di kamar mereka untuk dana anak masa depan mereka. Jadi saat mereka tak ada, aku menyelinap ke kamar mereka, memecahkan celengan itu, lalu menyembunyikan uangnya di jaket Glenn. Malam itu setelah makan malam, aku mau meminjam handphone ibu. Jadi ibu ke kamar mengambilnya. Saat itu Glenn mengambil jaketnya dan hendak mau pergi. Saat Glenn melangkah keluar pintu, kami mendengar teriakan panik di lantai atas. Itu adalah ibuku. Dia pasti sudah menemukan celengan yang rusak itu dan lari ke bawah memarahi Glenn. Dia berdiri di depan pintu kebingungan, lalu kemudian ibu memeriksa jaketnya dan disitulah uangnya. Dengan marah ibu melambaikannya di depan wajahnya. Apa ini ha? Kau akan keluar menghabiskan tabungan untuk anak kita, ya kan? Kau ini tak menghasilkan uang, jadi berhenti mengacaukan semuanya. Mereka bertengkar di luar, jadi aku naik ke kamarku dan melihatnya dari jendela. Tiba-tiba sebuah mobil parkir dan keluar seorang cewek berpakaian indah. Oh wow, itu Katie. Dia lari ke ibu dan memeluknya. Kemudian, ayah dan Zara muncul. Ternyata Katie bersenang-senang di tempat ayah. Zara selalu ingin punya anak perempuan, jadi saat Katie datang, Zara sangat senang dan telah mengajaknya berbelanja, potong rambut, dan memanjakannya. Saat ibu melihat putrinya mendapat kehidupannya lebih baik dengan ibu tirinya, aku cukup yakin ia tersadar betapa buruk perlakuannya. Bisa kulihat dari wajahnya yang malu. Aku bergegas turun dan menyapa adikku. Kemudian aku berkata pada ibu, ibu seharusnya memperhatikan Katie. Glenn memperlakukanku dengan buruk. Dan ibu tak tahu betapa kerasnya Glenn terhadapnya. Kami menyayangimu, jadi tolong percayalah pada Katie, seperti ibu percaya padaku. Kemudian aku menengok ke Glenn. Anda ini suaminya, tapi itu tak berarti Anda bisa menggantikan kami di hati ibu. Ibu selalu menyayangi anak-anaknya. Jangan berusaha memisahkan kami, atau aku akan kembali. Aku mengedip padanya. Ya, oke, dia menggerutu. Kemudian dia berkata pada Katie, aku minta maaf Katie, bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Katie tersenyum manis dan berkata, oke, aku suka itu. Sepertinya aku sudah menyelamatkan hari. Sekarang Glenn tahu, kalau sampai dia macam-macam lagi dengan Katie, maka aku akan kembali. Setelahnya, ibu masih menyuruh Glenn melakukan semua pekerjaan rumah, tapi Katie menjadi anaknya manis dengan membantu Glenn mengerjakannya. Dan untuk aku kembali tinggal di tempat ayah. Aku lebih sering ke sana untuk memeriksa Katie dan memberi ibu tumpangan ke toko kelontong. Dan Katie sering datang untuk acara barbeque dan memanjakan diri bersama Zara. Jadi pada akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan sekarang kami adalah satu keluarga besar yang gila. Tapi, selama semua orang bahagia dan tak berusaha mengganggu adik kecilku, maka tak masalah denganku. Saya ingin bertemu dengan Pak Garcia. Ini penting, kataku ke resepsionis. Dia melihatku bingung dan berkata, maaf, namun tidak ada seorang pun dengan nama itu yang kerja di sini. Apa? Tapi dia direktur perusahaan. Resepsionis menatap bingung padaku. Lalu dengan tegas berkata, saya minta maaf, tapi tak seorang pun dengan nama itu kerja di sini. Mungkin Anda salah gedung? Baiklah, jika dia tak mau membantuku maka akan kutemukan dia sendiri. Nona, tunggu. Anda tak diperbolehkan ke sana. Sayangnya, aku belum begitu jauh saat dua penjaga segera datang dan menarikku keluar. Saat berusaha melepaskan diri, aku berteriak, ini konyol. Aku ini pacar direkturmu. Tiba-tiba, seorang pria bertampang pintar muncul di depanku dan dengan tenang berkata, Nyonya, apa Anda mencari Austin Garcia? Ya, aku mengangguk. Pria itu menghela nafas, lalu melanjutkan. Austin memang kerja di sini, tapi saya memecatnya beberapa bulan lalu. Saya tak ada tempat untuk orang dengan sikap malas dan tak peduli di perusahaan saya. Aku menatap pria itu dengan mulut ternganga. Oh tidak, jadi dia itu direkturnya, bukan Austin. Jadi, pacarku sudah membohongiku sejak awal? Saat para penjaga menuntutku keluar gedung, kulihat orang-orang melongo padaku. Dan tak sengaja ku dengar salah satu dari mereka berkata, ya Tuhan, cewek lugu lainnya yang tertipu? Ini tak mungkin terjadi padaku. Austin itu pacarku yang tampan, kaya, dan sangat sukses. Pasti ada kesalahan. Dia tak mungkin menipuku. Ya kan? Aku sedang tunjukkan ke Sarah teman kontrakanku tas karya desainer yang dibelikan Austin untukku. Ketika Austin masuk ke ruangan dan rebahan di sofa. Oke, jadi ada apa dengan tampangnya yang murung?
Sayang, ini cuma karena perusahaanku sedang ada proyek besar. Aku sudah menginvestasikan 100.000 dolar dengan perkiraan untung 5 kali lipat pada akhir tahun. Wow, sungguh proyek yang besar sekali. Aku merasa sangat bangga punya pacar yang sempurna. Tapi kemudian dia pelankan suaranya. Ya, tapi sepertinya akan kubatalkan. Mataku terbelalak dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Aku harus berkontribusi 50.000 dolar lagi di akhir pekan ini. Tapi aku masih kekurangan 10.000. Aku berseru, "Aku bisa bantu?" Dia menggelengkan kepala. "Sayang, aku tak berharap kau lakukan itu. Lagi pula, di mana akan kau dapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Aku akan meminjam ke temanku atau semacamnya. Apa kau tak percaya pacarmu bisa melakukannya?" Aku mengedip padanya. Dia mencium keningku lalu dengan senyum lebar di wajahnya, dia bilang padaku aku pacar terbaik yang pernah ada. Setelah kuhitung tabungan dan pinjaman mahasiswa milikku, aku masih kurang beberapa ribu dolar. Jadi, kukatakan ke beberapa temanku kalau orang tuaku mengalami kecelakaan, dan aku mendesak butuh uang untuk membayar semua biaya rumah sakit mereka. Aku tahu bohong itu tak baik, tapi akan segera kubayar mereka. Jadi itu tak masalah ya kan? Tapi seminggu kemudian setelah kuberikan uang ke Austin, dia datang ke rumah dengan tampang benar-benar kacau. Dia bilang padaku dia menemui masalah yang tak terduga dan sekarang dia butuh 15.000 dolar lagi. Kalau tidak ada dia akan kehilangan semuanya. Aku ingin membantunya, tapi aku sudah tak punya siapapun untuk kupinjam uangnya. Kukira dia akan pengertian, tapi sebaliknya dia hanya berkata, "Kau bisa pinjam uang dari rentenir. Lalu dalam sebulan kita bisa lunasi." Aku memandangnya bingung dan bertanya, "Kenapa tak dia saja yang meminjam sendiri?" Dibelainya rambutku dan dengan suara menenangkan berkata, "Aku mau andai aku bisa, Hana, tapi kau kan mahasiswa, jadi tingkat suku bungamu akan lebih rendah dariku." Itu masuk akal. Apalagi toh kami akan bersama selamanya. Jadi apa bedanya siapa yang mengambil pinjaman? Jadi di hari yang sama, ku pinjam kekurangan uang dari rentenir dan menyerahkan ke Austin. "Hana!" Sebuah teriakan yang mengejutkanku dari lamunan. "Hana, kembalikan uangku. Aku butuh segera." Temanku Rachel melotot padaku. Aku merasa kebingungan sekali sembari berseru, "Segera, beberapa hari lagi aku janji." Dia memutar matanya padaku. "Ya, terserah. Kukira kau punya pacar kaya, ya kan? Kenapa tak kau minta saja dia membantumu?" Aku memaksakan senyuman dan berkali-kali memberitahunya aku akan segera membayarnya. Ini sangat memalukan, dan sekarang temanku membenciku. Ini semua karena kesalahan si brengsek Austin. Nyatanya, segera setelah kuberikan uang itu padanya, ya, dia menghilang. Akun online-nya, nomornya, semuanya menghilang. Aku bahkan tahu kalau rumah yang dia klaim sebagai miliknya sebenarnya hanya persewaan Airbnb. Oh, dan tas karya desainer yang dibelikannya palsu. Keesokan harinya aku berjalan menuju perkuliahanku saat ku dengar dua cewek saling bicara. Hana berhutang banyak uang ke orang-orang tapi tak mau bayar. Bukankah dia selalu membual kalau punya pacar kaya? Aku menundukkan kepala dan bergegas melewati mereka. Ini sangat memalukan. Aku harus cari cara untuk temukan si brengsek Austin itu dan membuatnya mengembalikan uangku. Oh, siapa itu? Mungkin itu Austin dengan penjelasan yang sangat masuk akal untuk semuanya. Aku lari ke pintu dan membukanya. Oh, cuma seorang cewek asing. "Di mana Austin? Bilang padanya untuk keluar sekarang." Dia membentak. "Dan kamu siapa?" "Korbannya. Dia menipuku untuk memberinya semua tabunganku." Dia mendorongku dan merangsek masuk ke dalam. "Austin, berhentilah sembunyi dariku dan keluar." Aku menarik lengan cewek ini dan bertanya, "Tunggu dulu, dia juga menipumu?" Dia membelalakkan mata padaku. "Ya ampun, Austin benar-benar penipu yang ulung." Setelahnya, kami duduk dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata panggilannya Lia, dan Austin menipunya sebesar 50.000 dolar. Ya Tuhan, itu uang yang sangat banyak. Austin benar-benar brengsek. Tiba-tiba teman kontrakanku Sarah dan pacarnya Weston masuk. "Hei, lihat. Aku memenangkan Tales of Suspense Vol 39 di taruhan balap kuda kapan hari. Kau tahu, ini sangat langka." Weston sangat bersemangat menunjukkan Sarah komik barunya yang berharga. Sementara aku terpaksa tersenyum ke mereka berdua, lalu dengan cepat menarik Lia ke atas ke kamarku. Tak mungkin aku mau Sarah tahu kalau aku telah ditipu. Memasuki kamarku, Lia tiba-tiba berkata, "Hei, kau ingin uangmu kembali?" Aku mengangguk. "Tentu saja, tapi sekarang aku bahkan tak tahu di mana dia." "Dia
tersenyum licik saat memberitahuku kalau Austin sangat suka Marvel Universe dan komik western itu bisa dipakai untuk memancingnya. Jadi kami turun ke bawah, menunggu Sarah pergi ke ruangan lainnya, lalu meminta tolong pada Weston. Awalnya dia menolak, tapi kemudian kami tawarkan untuk membagi uangnya jadi 3. Akhirnya Weston setuju dan berkata, permainan dimulai. Sebagai permulaan, Weston mempostingnya ke marketplace buku komik setengah harga dari harga aslinya. Cuma $150.000. Tak mengherankan, tak lama kemudian Austin si ular itu menyelinap masuk ke pesannya. Bagus sekali. Kami tiba di titik pertemuan lebih awal dan sembunyi di balik semak-semak. 30 menit kemudian, dan Austin masih belum muncul, dan lenganku sudah mati rasa. Aduh, aku berbisik ke Lea. Apa menurutmu rencana kita bocor? Dia mencengkram bahuku dan menyuruhku diam. Austin sudah datang. Butuh waktu lama sekali untuknya memeriksa buku itu, sangat teliti. Saat mereka selesai transaksi, aku lompat keluar dari semak-semak dan berteriak. Austin, di situ kau rupanya. Mana uangku? Matanya membelalak ketakutan, dan dengan cepat dia berusaha untuk kabur. Tapi Lia melompat keluar di depannya. Dia mencibir lalu menggulung lengan bajunya, melangkah menuju ke arahnya. Tak ada tempat untukmu lari, bajingan. Austin ketakutan lalu melangkah mundur. Kemudian aku lari ke belakangnya dan merebut komik dari tangannya. Girls, dengar, aku... Dia berubah pucat dan langsung berbalik dan segera pergi. Dia bahkan kehilangan sebelah sepatunya di jalan, tapi tak berani berhenti untuk mengambilnya. Itu sangat lucu melihatnya tertati-tati. Terima kasih banyak, Lia. Rasanya puas sekali bisa balas dendam. Kapan saja. Kami saling mendentingkan gelas kami. Kekuatan perempuan. Ah, kepalaku terasa sakit sekali. Di mana Lia? Kurasa dia sudah pulang. Aku mendekati lemariku. Di mana tas ransel yang berisi uang di dalamnya? Dengan panik aku mengobrak-abrik kamarku untuk mencarinya. Apa mungkin? Aku menelpon Lia, tapi tak ada jawaban. Itu dia. Lia dan Austin pasti sama saja. Kenapa aku harus jadi orang bodoh yang mudah tertipu? Ada suara gedoran keras di pintu, jadi aku membukanya. 2 orang berbadan besar berdiri di sana. Hei cantik, bayar kami segera. Awas kalau tidak. Kemudian mereka pergi. Aku sangat panik tak tahu harus berbuat apa. Menemukan Lia dan Austin? Sia-sia. Aku tahu itu. Jadi aku mulai bekerja seperti orang gila. Ku antar koran dan susu di pagi hari, lalu jadi pelayan hampir tiap malam. Aku sangat kelelahan, tapi aku harus cari cara untuk bayar hutangku sebelum aku tenggelam di dalamnya. Kemudian Sarah turun ke bawah, menemukan aku tertidur di atas roti bakarku. Dengan lembut dia menggoyangkanku bangun, lalu memberitahuku dia punya posisi magang untukku di rumah sakit pamannya. Yeay, terima kasih Sarah, kau yang terbaik. Hari pertama pekerjaan baruku berjalan lancar, jadi aku memutuskan menghadiahi diriku sendiri dengan bagel dan coklat panas di kantin. Itulah saat aku berpapasan tepat dengannya. Lia! Dia juga melihatku, lalu lari. Tapi aku mengejarnya sampai jalan buntu. Mana uangku? Aku tak bermaksud melakukan itu. Aku minta maaf. Dia menangis terseduh. Kemudian dia cerita padaku kalau malam di mana kami merayakan, dia menerima kabar buruk. Kakaknya kecelakaan dan butuh operasi darurat. Panik, diambilnya uang itu untuk biaya rumah sakit. Apa kau menipuku? Ini 100% benar. Dia menyeka air matanya. Mungkin aku sedikit merasa kasihan padanya, tapi tidak. Apa yang dia lakukan itu tak keren. Lagi pula, bisa saja dia membohongiku. Maksudku, aku juga memakai alasan keluargaku sakit untuk meminjam uang dari temanku. Jadi, kuseret dia ke resepsionis untuk memeriksa. Ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Kakaknya sedang koma dan biayanya jelas sangat mahal. Apa yang dia lakukan itu buruk, tapi dia satu-satunya yang kakaknya punya. Jadi kurasa aku cukup paham kenapa dia lakukan itu. Jadi, sepertinya aku harus terus kerja keras untuk sekarang ini. Akhir pekan itu aku hendak berangkat kerja. Saat kubuka pintu mendapati tukang tagih itu datang lagi. Mereka merangsek masuk melewatiku dan mulai mengambil barang-barang berharga. Ku teriaki mereka agar berhenti dan bahwa aku akan segera berikan uang mereka. Tapi mereka tak mau dengar. Kemudian dia mengambil laptop Sarah. Oh tidak. Tepat pada saat itu, Lia muncul dan menyuruh mereka untuk berhenti saat itu juga. Kemudian dia lanjut membayar mereka sejumlah yang kuhutang.
Hah? Apa? Bagaimana dia bisa punya uang? Nah, ternyata kakak Lia terbangun dari komanya. Mereka berbincang dan mengetahui bahwa penelitian khususnya baru saja menangkan hadiah pertama di kompetisi nasional. Jadi, kakaknya memberinya uang hadiah itu dan menyuruhnya membayar hutangku. Aku senang sekali, sampai aku memeluknya dan terus mengatakan terima kasih. Sekarang aku bebas hutang. Phew, akhirnya aku bisa bayar hutang ke temanku dan lupakan semua ini. Hah? Apa itu tadi? Kami berdua melihat keluar. Bukankah itu Austin? Tapi kenapa tampak sangat kelelahan? Oh, ternyata ada 5 gadis berwajah marah sedang mengejarnya. Kulihat ke arah Lia, lalu kami berdua tertawa terbahak. Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah? Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah. Sementara aku, Felix, hanya cowok kutubuku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, hai, aku coba mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah. Kemudian kutinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, kau mau jalan denganku? Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin, dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku? Apa? Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku. Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak. Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, maaf, cuma kau ini bukan tipeku. Dia kembali berteriak. Apa? Aku ini tipe semua orang. Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis. Menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu. Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harley Quinn di dunia nyata, seksi tapi bener-bener gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak aku lakukan. Jadi saat makan siang, ku datangi mejanya dan berteriak di hadapannya. Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu? Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih. Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak. Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis? Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli. Dengar, aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas? Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku.
Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengelilingi sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila, sebagai cewek populer, menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Ah, menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah, aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku? Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, "Iya, baiklah kalau begitu." Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali. Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami, ya kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal, jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memadu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu. Apa? Dia serius? Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. Terima kasih Felix, kau yang terbaik. Dia menciumku di pipi. Lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham. Jadi dia membiarkannya menumpuk. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali labu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, "Oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya." Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. "Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas." Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa? Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak. Sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu. Dan yang mengejutkanku, itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya. Dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ah, ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh." Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, sebenarnya lebih ke berteriak. "Oh, karena kau ini imut sekali." Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector? Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy. Karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Leila tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh. Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah. Jadi aku berseru. Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku. Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, iya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya. Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus, berhenti menelpon. Apa?
Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu. Aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya. Aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang, yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak tahu mengenai lembar soal bahasa Spanyol, karena rekan timnya Harper yang memberi itu padanya. Ternyata Hector adalah pacar Harper. Tak menyangka itu ya kan? Tapi aku masih sangat marah pada Leila, karena dia tetap memanfaatkanku. Kemudian Leila mengambil beberapa makalah dan menunjukkannya padaku. Hah? Itu adalah PR dengan nilai B semua. Kemudian dia memberitahuku, oke, kuakui awalnya aku tak menyukaimu. Aku hanya mendekatimu untuk memanfaatkanmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh hati padamu seiring aku mengenalmu dengan lebih baik, oke? Jadi, aku berhenti memberimu PR-ku dan aku kerjakan sendiri. Jadi, perasaannya terhadapku juga nyata? Aku tak percaya itu. Akhirnya aku memaafkannya dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus bilang, saat Leila dulu bicara padaku, kukira dia itu cewek gila seperti Harley Quinn, yang aku tak akan pernah suka. Tapi aku salah, ternyata akulah yang tergila-gila padanya. Jadi, ternyata aku lebih mirip dengan The Joker daripada yang kukira sebelumnya. Hei, ku cari-cari kau di sekolah hari ini. Aku punya berita besar, dan ini buruk. Sangat buruk. Jangan biarkan aku menunggu. Ibu bilang kami pasti pindah ke California akhir bulan ini. Apa? Tak boleh. Itu 2 hari perjalanan dari sini. Ya, aku tahu. Tapi ibu akan menikahi David. Itu David yang sama dengan yang takut laba-laba, kecoa, dan lainnya? Ya, pria itu. Dia sudah berusaha dapatkan perhatian ibu sejak dulu. Mengiriminya bunga, memainkan gitar di teras kita. Lalu minggu lalu dia bahkan memanjat pohon oak supaya bisa menyerahkan bunga kepada ibu lewat jendela kamarnya. Oke, itu agak menyeramkan. Iu, iya banget. Tapi kau tahu, bagian terburuknya adalah aku harus pindah ke sekolah lain. Tidak. Lisa tak boleh pindah. Dengan siapa aku akan duduk saat makan siang? Dengan siapa aku akan nonton film receh? Kita sudah sahabatan bertahun-tahun lamanya. Kita tak bisa berpisah seperti ini. Tak ada yang bisa memahamiku seperti dia. Kami bagai setengah dari satu kesatuan. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya punya ibunya. Sedangkan aku hanya punya ayahku. Dan ya, itu adalah ayahku yang luar biasa. Hanya ada aku dan ayah selama 10 tahun terakhir. Aku masih ingat sore itu, ketika ibu membawa kopernya dan pergi dengan lelaki lain. Setelah itu aku dan ayah kembali ke sini, ke kampung halaman kami, New Hampshire. Baru setelah aku sedikit lebih dewasa, aku tahu kalau ibu dan kekasihnya menipu ayah terkait semuanya. Jadi, ayah kerja keras untuk buka bengkel reparasinya sendiri, untuk menghidupi kami sejak itu. Itu tak adil. Ayah seorang pahlawan, dan ia layak bersama wanita yang lebih baik. Tunggu dulu. Ya, ayah layak mendapat yang lebih baik, dan siapa yang lebih baik daripada Ibu Lisa? Aku perlu beritahu Lisa rencanaku ini sekarang. Jadi aku langsung lari ke kamar dan menelponnya. Sis, aku punya rencana terjenius yang pernah ada untuk membuatmu dan ibumu tetap di sini bersamaku. Tolong, aku menyimak. Apa saja? Aku sungguh tak ingin pindah ke Kelly. Oke, dengarkan. Mari kita jodohkan ibumu dengan ayahku. Ia pria yang baik, dan itu artinya kita akan jadi saudara. Kami berdua memekik gembira. Lisa selalu ingin punya ayah yang baik. Bukan David yang aneh itu. Aku bisa lihat rasa iri di matanya saat ku bicarakan kejahilan lucu yang kulakukan ke ayahku. Sementara sebaliknya, hatiku sakit setiap kali dia cerita padaku tentang hari memanjakan dirinya bersama ibunya. Oke, pertama, riset itu penting. Kami habiskan sepanjang malam memeriksa horoskop mereka, kalkulator astrologi berdasar nama dan bahkan fisiognomi. Wah, mereka 98% cocok. Tapi hey, tak ada yang sempurna ya kan? Tapi aku dan Lisa akan melengkapi 2% yang kurang itu. Keesokan harinya kami berdua jadi zombie karena kurang tidur. Tapi paling tidak rencana yang sesuai telah dibuat. Kusuruh Lisa untuk memberitahu ibunya, Mary, untuk datang hari Sabtu saat ulang tahunku. Iya, sebenarnya itu bukan hari ulang tahunku. Tapi ibunya adalah presenter untuk saluran berita besar, jadi ia sangat sibuk. Kami harus membuat acara khusus supaya ia tak bisa berkata tidak. Lalu ku beritahu ayah untuk siapkan hidangan istimewanya menyambut tamu spesialku. Tak mungkin Mary bisa menolak. Hari itu aku membantu ayah menyiapkan bahan saat ku dengar bel pintu berbunyi.
Kubuka pintu melihat Lisa berdiri di sana dengan kue ulang tahun dengan frosting pink. Dan di sebelahnya adalah ibunya. Selamat ulang tahun sayang, ini untukmu. Oh, ada yang harum sekali baunya. Dan sangat tak asing. Lanjutnya. Halo, Mary? Jack? Kenapa kau kemari? Untuk ulang tahun Erin. Dan kau? Aku ini ayahnya, dan asal kau tahu sekarang bukan hari ulang tahunnya. Iya, brengsek, kata Mary berbisik sambil memutar matanya. Maaf, kau mencampakkanku tanpa alasan. Jadi kenapa bersikap seperti itu? Oh ya, tanpa alasan? Mataku melesat dari ayah ke Mary. Hah? Kenapa mereka saling memaki? Ini sangat membingungkan. Tapi kurasa mereka dulu sempat pacaran? Ya Tuhan, sungguh dunia yang sempit. Oke, terserahlah. Karena sekarang adalah jam makan siang. Dan wow, daging giling legendaris ayah baunya luar biasa. Kami duduk, dan Mary melotot ke ayah saat dia menggigit masakan itu. Tapi kemudian dia berseru, "Oh wow, kurasa beberapa hal tak pernah berubah ya. Masakanmu masih saja terlalu asin." Oh ya, tapi yang kuingat ada yang tetap minta tambah, bukan main. Permisi, tapi apa kalian berdua saling mengenal? Lisa dengan lugu menyela. Ada keheningan yang terasa canggung, lalu ayah berkata, "Iya, kami saling mengenal. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu Mary sejak kami putus, tepat setelah aku mengunjungi studionya untuk pertama kali." Mary terlihat kebingungan saat ia menjawab. "Lisa, seharusnya kau tak menjebakku untuk datang ke sini. Selesaikan makananmu, kemudian kita pergi." Saat mendengar ini, ayah menyuruhku dan Lisa untuk ke kamarku supaya ia bisa bicara dengan Mary secara pribadi. Hanya saja kami sembunyi di balik sofa dan menguping. Ternyata di hari itu, Mary mengajak ayah ke studio untuk menyaksikan syuting pertamanya sebagai presenter berita. Setelahnya, Mary lewat ruang tunggu dan tak sengaja dengar ayah bicara dengan seseorang. "Aku jelas mendengar orang itu bertanya padamu bagaimana penampilanku, dan kau bilang aku masih Mary yang sama seperti biasanya. Apa kau tahu kalau kuhabiskan 2 jam memakai make up dan sangat ingin menunjukkannya padamu?" Ayah berusaha menimpali, tapi Mary tak memberinya kesempatan. Parahnya lagi, kemudian kau bahkan memberitahu mereka kalau kau senang sekali kalau aku tak akan jadi pacarmu lebih lama lagi. Jadi, untuk mencegahnya, aku harus memutuskanmu duluan. Oh, ya ampun. Jadi ayahku ini playboy atau apa? Lisa dan aku saling menatap bingung, lalu lanjut menyaksikan pertunjukan itu. Ayahku tercengang lalu kemudian dia berkata dengan suara tak berdaya. "Oh, Mary, semua tak seperti itu. Kukatakan kau terlihat sama karena kau selalu cantik pertama kali aku melihatmu. Dan mengenai yang lainnya, ya, aku sudah menyiapkan cincin untuk melamarmu. Jadi kau tak lagi jadi pacarku, melainkan istriku." Apa? Jadi, mereka putus karena kesalahpahaman tak jelas dan putus kontak sejak itu. Ya ampun, kukira orang dewasa itu harusnya paham apa yang mereka lakukan. Memang kelihatannya tak selalu seperti itu. Mary tersenyum canggung pada ayah dan mengatakan kalau mereka bisa berteman. Kemudian ia menceritakan soal David dan bahwa ia akan menikahinya tanggal 22 Desember. Tidak! Kami tak mungkin biarkan ini terjadi. Pasti ada cara lain membuat mereka bersama. Tapi jalan itu penuh halangan dan rintangan. Terutama saat ayah memberitahu berita mengejutkan. Pacar barunya, Lucy. Beberapa hari kemudian saat aku mengerjakan tugas seniku, ayah masuk ke kamar dengannya. Permisi? Lucy mengenakan gaun yang sangat ketat dan memakai make up paling tidak 7 lapis. Lalu dia bahkan berani mengambil fotoku dengan ibu dan mencibir. Oh, bagus sekali. Aku segera mendatanginya, merebut itu dari tangannya dan berteriak, "Jangan pegang barangku, aku tak suka denganmu." Dia langsung melotot padaku. Tapi kemudian tahu ayah turun dari lantai atas, dia tiba-tiba tersenyum dan memelukku sambil berbisik di telingaku. "Kau tak suka, tapi harus." Duh, dasar ular berbisa. Tapi parahnya, saat dia pergi, wajah ayah tersenyum bodoh. Dan kemudian dia benar-benar menanyakan apa aku mau dia menjadi ibu baruku. Oh, tidak. Pastinya dia sudah menghipnotis ayah. Dengan segera ku telepon Lisa untuk memberitahu soal ini. Dia punya ide mengajak ibunya untuk bergabung dengan kami di pasar Natal pekan ini. Sayang sekali, ibunya menolak. Rupanya dia sudah terlalu sibuk dengan rencana pernikahan. Dan jika kalian berpikir situasi tak akan lebih buruk, ternyata kemudian ayah mengajak Lucy ikut.
Jadi, Lisa izin ke ibunya agar memperbolehkannya menginap bersamaku selama beberapa hari supaya kami bisa memberi Lucy pelajaran. Mari kita mulai jahil. Pagi itu, Lucy muncul dengan gaun biru muda yang mewah dan menyuruh ayah mengambilkannya waffle berlapis coklat. Sayang sekali, aku tak sengaja menjatuhkannya mengenai pakaiannya. Ups! Kemudian ada lalat palsu entah bagaimana jatuh ke dalam coklat panasnya. Matanya hampir copot dari kepalanya saat dia meminumnya. Tapi dia hanya menyeringnya licik, lalu meraih lengan ayah dan bergelayut di dekatnya. Hebat! Tapi kalian tahu, kecerdikan dilawan kecerdikan. Saat ayah pergi ke kamar kecil, dengan mata berkaca-kaca aku berkata, Lucy, aku sangat mengagumi orang baik sepertimu. Ayahku hanyalah mekanik dengan gaji $1.500 per bulan, tapi kau masih mencintainya. Jadi ini tidak benar. Ayah menjalankan bisnisnya sendiri. Tapi ya, tak mungkin. Tapi dia terlihat kaya. Oh, ayah mungkin hanya putus asa mendapat perhatianmu. Dia sedikit membual. Dan kau bangga karenanya? Itu tak lucu, sayang. Aku ini tak selepel dengan ayahmu. Tak mungkin aku mau bertahan menghadapi anak manja sepertimu untuk laki-laki yang miskin. Tepat saat itu ayahku kembali dan tak mengejutkan, mereka putus. Sekarang karena dia sudah tersingkir, ayah bebas untuk mengambil hati Mary. Ya kan? Kami bertiga kembali pulang dan memperhatikan ayah bertingkah aneh. Dia terus mondar-mandir di pintu. Lalu ketika Mary datang menjemput Lisa, ia langsung membukanya dan berseru padanya. Kau sudah pikirkan lagi tentang kita? Dia tak berkata apapun, tapi kulihat mereka saling melempar pandangan menyesal. Cinta mereka pada satu sama lain sangat jelas dan nyata karena mereka sudah saling kenal sejak mereka tak punya apa-apa. Namun mereka tak melakukan apa-apa. Sudah tanggal 20 Desember. Itu artinya hanya ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan. Aku tak bisa biarkan rencana kami gagal seperti ini. Segera kuraih ponselku untuk menelpon Lisa. Tapi deringnya ada di sebelahku. Ponselnya ketinggalan di rumahku. Sial. Lalu besok paginya, aku jalan ke rumahnya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi tak ada siapapun di rumah. Dan dia juga tak di sekolah. Ya ampun. Apa mereka sudah pindah ke tempat David? Langsung kuberitahu ayah sesampainya di rumah. Ia berpikir sebentar, lalu menyuruhku masuk ke mobil segera untuk pergi ke California. Jadi perjalanan darat kami selama 2 hari pun dimulai. Saat kami sampai di lokasi pernikahan, tempatnya kosong. Oh tidak, kami sudah terlambat. Ayah terlihat hancur. Jadi aku merangkulnya dan mulai menuntunnya keluar dari sana. Tapi kemudian resepsionis muncul dan berkata, "Oh, apa mereka juga tak beritahu kalian pernikahannya dibatalkan?" Wajah ayah berbinar dan kami berdua bergegas menuju mobil dan memulai perjalanan panjang untuk pulang. Oh, rasanya begitu lama di mobil dan sekarang tinggal 2 jam lagi hingga malam Natal. Jalanan penuh dengan dekorasi Natal yang indah. Kupandang lewat jendela dan melihat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka. Sementara ayah dan aku berkendara tanpa henti. Menyedihkan sekali. Kami langsung menuju ke tempat Lisa dan Mary, tapi mereka sedang pergi. Jadi kami duduk membeku kedinginan di teras mereka dan menunggu. Ayah tertidur, kepalanya bersandar di pundakku. Tuhan berkati. Kemudian kulihat mereka berjalan ke arah kami. Ya ampun, kalian haruslah lihat wajah terkejut mereka. Kubangunkan ayah, lalu ia melihat Mary. Mary menjatuhkan tasnya dan memandang kami takjub. Kemudian Lisa memberitahu kami cerita lengkapnya. Ternyata, di perjalanan menuju California, mereka bertemu perampok amatir yang memaksa mereka keluar dari mobil. Mary langsung memukul mereka dengan tasnya, sementara David kabur dan sembunyi di balik pohon. Dengan Lisa. Ketika para perampok itu melarikan diri, Mary cerita ke David semua yang ada di lubuk hatinya. Bahwa meski David kaya, bukan itu yang ia inginkan. Justru, Mary ingin pria yang bisa mendukung dan melindunginya. Mary tersanjung dengan gestur cintanya, tersentuh dengan kegigihannya, dan mengira kalau cinta bisa tumbuh, tapi rupanya tak sesederhana itu. Jadi mereka putus dan pernikahan pun dibatalkan. Ayah dan aku tercengang. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata, Mary, aku menyesal karena membiarkanmu pergi, tapi ini masih belum terlambat, kan? Sesaat kemudian, dikeluarkannya cincin lama dari hari itu dari dalam kantongnya, lalu berlutut dan berkata, Mary, maukah kau menikah denganku? Mary menangis. Ya. Baik Lisa maupun aku sangat bahagia. Jadi kini kami berdua punya seorang ibu dan ayah. Dan kami jadi saudara. Yeay! Lisa, tunggu.
Kupelankan jalanku, lalu berbalik dan tersenyum ke Emily. Dia tergesa-gesa mengejarku. Oke, ceritakan. Berita panas apa yang kau dapat kali ini? Lisa, kau takkan percaya ini. Eden menyukaimu. Aku menaikkan alisku. Hah? Kau bercanda kan? Tidak. Dengan marah dia gelengkan kepalanya. Itu benar. Kemarin sore, sepulang sekolah aku lewat lapangan basket. Dan aku tak sengaja dengar cowok-cowok ngomongin itu. Kurasa kau mungkin salah dengar, teman. Saat kulanjutkan perjalanan ke sekolah, aku tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Emily. Seolah-olah Eden Watson, cowok paling populer di seluruh sekolah, menyukaiku. Tak mungkin. Apa kami bahkan pernah saling bicara? Oh iya, pernah sekali di perpustakaan dia mau minjam penaku. Belum lagi mantan ceweknya, Sarah, merupakan kapten tim pemandu sorak. Jadi, ya, kalian sudah pasti tahu betapa cantik dan populernya dia. Mereka putus hanya karena dia pindah. Sementara, lihat aku. Bakat? Wah, kemampuan koordinasiku nol. Berkat jarak pandangku yang pendek. Cantik? Enggak. Dan kacamata super tebalku ini tak membantu dalam hal ini. Satu-satunya yang aku kuasai adalah belajar. Dan itulah kenapa aku ditugaskan jadi ketua kelas. Sekarang pikirkan cepat, seorang pemandu sorak lawan ketua kelas? Nah kan, sudah jelas. Di sepanjang hari itu, Emily tak hentinya bersikeras kalau yang dia dengar itu benar. Aku tahu maksud dia baik, tapi dia tak sadar betapa memalukannya ini bagiku. Bahkan jika dia memang mendengar Eden mengatakan itu, kemungkinan dia cuma bercanda. Emily, tolong hentikan. Aku cuma mau mengantar berkas ini ke kelas Bu Pierce, lalu pulang. Tapi Lisa, sebisanya kupasang tampang aku serius padanya. Jadi dia menghela napas kalah, mengangguk, lalu berjalan menjauh dariku. Akhirnya, damai juga. Kuletakkan berkas tes itu. Kemudian saat aku jalan kembali menelusuri lorong, kulihat Eden bersandar di lokernya sambil bicara ke seorang anak laki-laki dari tim basket. Entah mengapa, rasa penasaran menghampiriku. Jadi alih-alih berjalan melewati mereka, kudapati diriku merunduk di balik sudut dan menguping percakapan mereka. Jadi, kau tunggu apa lagi? Bicaralah dengannya. Aku mau sekali tapi aku tak tahu caranya. Hahaha, kok bisa anak paling populer di sekolah terpesona oleh seorang cewek? Siapa yang mereka bicarakan? Mungkinkah itu aku? Tak mungkin. Lisa, tolong bangunlah dan berhenti berhalusinasi. Faktanya, cowok seperti Eden tak mungkin melirik cewek sepertimu. Keesokan paginya di sekolah, aku berjalan masuk ke kelas dan melihat para cowok termasuk Eden sedang ngobrolin skor permainan NBA kemarin malam atau apa. Hanya saja, Eden tak berhenti menatapku. Apa ada sesuatu di wajahku? Mataku berpapasan dengannya dan kemudian dia langsung berpaling dan melanjutkan percakapan dengan teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Apa maksudnya itu? Kemudian selama kelas kimia berlangsung, aku terus merasa ada yang aneh di belakangku. Jadi secara naluriah, aku berbalik memeriksa dan betapa terkejutnya kulihat Eden sedang menatapku. Tak sama seperti sebelumnya, segera saat pandangan kami bertemu, dia menatap ke bawah ke bukunya. Oke, itu sungguh aneh. Saat aku memikirkan perilakunya yang aneh, Emily tiba-tiba menjenggol lenganku. Lihat kan, sudah kubilang dia suka padamu. Sebaiknya kau juga bilang kau suka dia, sebelum semuanya terlambat. Enggak deh, makasih. Tapi apa maksudmu terlambat? Kudengar kalau Sarah, kau tahu kan mantannya akan kembali. Orang tuanya cerai atau semacamnya. Oke, terus kenapa? Ayolah Lisa, dia menyukaimu. Tapi aku tak suka padanya. Segera setelah aku selesai bicara, kulihat Pak Guru menatap lurus ke arahku. Oh tidak, ketahuan. Beliau menyuruhku berdiri di depan semua orang dan menjawab pertanyaan. Tapi tentu saja aku tak mendengarkan. Jadi aku hanya berdiri di sana dengan mulut melongo seperti ikan mas. Lalu dengan panik melihat sekeliling berusaha mencari bantuan jawaban. Dan saat aku melihat ke arah Eden, oh hebat, dia menyeringai padaku. Ini sangat memalukan. Malam itu aku berbaring di atas ranjang dan terhanyut dalam lamunan tentang Eden. Baiklah, aku tahu aku sudah bilang ke Emily aku tak menyukainya. Hanya saja, aku masih tak percaya kalau orang sepertinya bisa naksir dengan seseorang sepertiku. Penasaran, kuhabiskan sepanjang sore itu menguntit akun sosial media Eden. Aku tak akan bohong, dia memang sangat tampan. Ada banyak fotonya nonton pertandingan basket dengan adik laki-lakinya.
berekspresi konyol dengan teman-temannya, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya di pantai. Ada juga beberapa fotonya dengan mantannya, dan kulihat mantannya berkomentar di postingannya baru-baru ini. Aku sungguh berharap aku cukup berani untuk memulai percakapan dengannya. Atau sekedar bertanya apa dia masih saling berkabar dengan mantannya. Tapi itu akan terasa janggal, ya kan? Tapi, coba tebak. Aku benar-benar tak percaya. Keesokan paginya, wali kelasku masuk. Dan yang di belakangnya adalah Sarah. Oh tidak, seharusnya aku dengarkan Emily perihal ini. Jadi apa ini artinya Eden akan kembali bersamanya? Seharian penuh Sarah menempel ke Eden. Jadi tak lama kemudian gosip mulai beredar di sekolah kalau pasangan impian itu kembali bersama. Tak hanya ini cukup buruk untuk dihadapi, tapi aku juga harus tahan dengan tatapan Emily yang menyeratkan, sudah kubilang kan. Terserahlah, mereka berdua pacaran tak ada hubungannya denganku. Benar kan? Mereka bisa lakukan apa yang mereka mau dan aku hanya mau melanjutkan hidupku. Tapi, ya ampun, si Sarah ini perlu berhenti mengirim spam ke lini masa semua orang dengan semua foto lama saat dia dan Eden masih saling cinta. Belum lagi caption murahan dan lebay itu. Oke, kurasa hatiku sedikit terluka. Tapi, bagaimanapun, aku tahu tak seharusnya aku pedulikan mereka. Hanya saja, segera jadi jelas kalau Sarah terganggu olehku. Setiap kali berpapasan denganku di koridor, dia melirikku dan mencibir. Hah? Kenapa bersikap begitu? Aku nyaris tak kenal cewek itu. Kemudian suatu kali aku sedang menuju ke kantin saat ada yang mendorongku dari belakang, membuatku jatuh tersungkur ke tanah. Kebingungan, dengan cepat kuraba kacamataku. Hah? Suara apa itu? Lalu tiba-tiba ku dengar Emily berteriak, "Lisa, kau baru saja menginjak kacamatamu." Oh tidak, sekarang bagaimana aku harus hidup tanpa kacamataku? Emily harus menuntunku kembali ke kelas. Dan selama sisa hari itu aku hanya bisa mendengar pelajaran. Karena aku tak bisa melihat cukup baik untuk menulis catatan. Di akhir hari itu aku merasa muak dan ingin pulang saja. Aku hendak minta tolong Emily mengantarku jalan pulang. Supaya aku tak berakhir terlindas bus atau apa. Tapi belum sempat aku bertanya, dia berkemas secepat kilat, berpamitan lalu bergegas keluar dari sana. Hais, betapa pengertiannya bestiku tersayang ini. Hebat. Kurasa aku harus cari jalan pulang sendiri. Butuh waktu lama sekali buatku hanya untuk menuju ke gerbang sekolah dari kelas. Kemudian aku hampir menabrak seseorang. Tapi untungnya ada tangan yang menarikku. Kau tak apa? Ada suara yang tak asing. Eden? Apa itu kau? Tanyaku. Ya, aku di sini. Dan aku tak akan biarkan kau mati dalam pengawasanku. Jadi aku akan mengantarmu jalan pulang. Dia meraih tanganku. Jantungku seolah salto. Dia lalu menuntunku ke toko kacamata terdekat supaya aku bisa beli yang baru. Setelahnya, dia masih bersikeras mengantarku pulang. Dan di perjalanan, kami ngobrol banyak. Terutamanya soal keluarga kami dan kecintaan kami pada film indie. Tetap saja, tak bisa tidak aku memikirkan Sarah dalam benakku. Aku hanya ingin menanyakan padanya tentang hubungan mereka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, ya kan? Beberapa hari kemudian, selama ujian matematika berlangsung, aku merasa ada yang mengenai punggungku lalu terjatuh ke tanah. Jadi aku memungutnya. Tapi sebelum dapat kulihat itu apa, Pak Guru datang mendekat, mengambil dan membukanya. Ternyata, itu jawaban ujian. Oh tidak, aku berusaha membela diri. Tapi beliau bilang, aku akan dihukum dan tak boleh ikut ujian lagi. Apa? Aku tak boleh dapat F untuk ujian matematikaku. Itu akan merusak transkrip nilai dan riwayat aplikasi kuliahku. Aku menangis kepadanya kalau ini tak adil. Saat tiba-tiba, Eden berdiri dan berkata, "Pak, itu lembar saya, bukan Lisa." Jadi, kami berdua akhirnya dikeluarkan dari ujian. Karena guru itu beranggapan karena saat ku ambil catatan itu, aku tetap saja sama bersalahnya. Aku tak mengira hari ini bisa makin buruk. Oh, aku sangat keliru. Selama jam istirahat, aku sedang menata bukuku di loker ketika Sarah mendatangiku. Hei, beraninya kamu biarkan Eden disalahkan akibat tindakanmu. Sebagai ketua kelas, kamu harusnya malu akan dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Keseharianmu yang polos itu mungkin bisa membodohi Eden, tapi kau tak bisa membodohiku. Tunggu dan lihat saja, karena aku masih punya rencana yang lebih besar untukmu. Lebih besar? Rencana lain apa yang kau punya? Hah? Apa aku melewatkan sesuatu? Maksudku, berhentilah mengacaukan semua yang terjadi antara Eden dan aku. Kalau tidak lain kali aku tak akan diam saja.
Ini soal apa? Kenapa Sarah menyalahkanku? Ya ampun, semua situasi ini tak masuk akal. Sepulang sekolah, Eden dan aku harus tinggal kelas selama 1 jam sebagai hukuman. Untungnya wali kelas kami tahu kalau tak satu pun dari kami berniat curang, karena kami berdua selalu jadi siswa teladan. Jadi, hukuman tadi hanyalah sebuah peringatan. Kemudian di perjalanan kami menuju kelas, aku bertanya padanya, aku tahu lembaran itu bukan milikmu, jadi kenapa kau menolongku? Itu, em, aku tahu itu juga bukan milikmu. Kulihat Sarah melemparkannya ke arahmu. Sarah? Ya, dia juga dalang yang membuat kacamatamu pecah. Dia mendorongku? Tapi kenapa? Itu aku. Aku minta maaf. Dia lakukan itu karena dia tahu aku menyukaimu. Apa? Apa aku salah mendengarnya? Edin baru saja bilang kalau dia menyukai aku. Lisa, aku menyukaimu. Sudah sejak lama. Apa kau mau pergi denganku kapan-kapan? Ada jeda yang canggung saat kuresapi kata-katanya. Dia sungguh menyukaiku. Oh wow, ini sungguh gila. Aku tersenyum lebar, lalu mengangguk padanya dan berseru. Ya, aku suka itu. Jadi setelahnya, kami mulai berpacaran. Tapi ini tak diterima dengan baik oleh Sarah. Suatu sore, aku sedang jalan menyeberangi halaman sekolah saat Sarah muncul dan memberiku tatapan sinis yang mana ku acuhkan. Tiba-tiba, dia mendorong bahuku, mencibir lalu pergi. Dengan cepat ku tegakkan diri lalu berteriak padanya. Hei Sarah, aku belum sempat berterima kasih padamu. Sarah langsung berbalik dan menatap dengan bingung. Kau tahu, karena membuat Eden dan aku jadi bersama dengan tulus. Aku berterima kasih, mak comblang kami. Lalu aku tersenyum dan pergi. Aku cukup yakin dia masih berdiri di sana menatapku dengan mata berapi-api. Tapi hei, kan dia yang mengerjaiku duluan. Oh itulah karma. Oh iya, aku cuma ingin kalian tahu bahwa jika kalian suka seseorang, maka jangan rendahkan dirimu sendiri. Jadilah percaya diri dan berani katakan ke mereka apapun yang kalian rasakan. Karena tak semua orang cukup beruntung punya mak comblang hebat seperti Sarah untuk membantu. Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Flueranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi 2. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar. Terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku.
Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animenya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anim? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anim sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput Tia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anim? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya, dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Oh, belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata, atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anime ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan. Dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Kenapa kamu merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu kets seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya.
Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anim. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi! Tunggu aku! Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu, dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal, dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan dia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up, dan meresepkan obatnya. Fih, untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar, dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian. Aku cuma mau hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Ponselku berbunyi bip dan ada pesan baru. Emma, ada yang harus kulakukan di dekat sini. Jadi ayo kita ketemuan di sana. Sampai jumpa. Itu dari Tony, teman masa kecilku dari panti asuhan di Missouri. Yap, benar sekali. Aku berakhir di panti asuhan setelah ibuku meninggal dunia saat aku baru berumur 4 tahun. Namun keadaan menjadi lebih buruk lagi bagi Tony dan dia. Mereka ditinggalkan di luar pintu panti asuhan tanpa ada yang mengetahui siapa orang tua mereka. Dan sekarang disinilah aku, dalam perjalanan mengunjungi makamnya sebagai peringatan kematiannya hari ini. Waktu berlalu sangat cepat. Aku hampir tidak percaya sudah 10 tahun berlalu. Aku membeli beberapa bunga, lalu pergi ke kuburan. Tony sudah ada di sana menungguku. Aku tersenyum dan melambai, tapi hatiku terasa berat. Dulu ketika kami berusia 14 tahun, kami sangat dekat. Tony, Thomas, dan aku. Aku diam-diam punya perasaan ke Thomas, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahunya. Semua terjadi begitu cepat pada hari itu. Kami masih anak-anak, muda dan bodoh, kami menyelinap keluar untuk bermain di tepi sungai. 1 menit kami saling bermain air di sungai. Tidak lama setelahnya, Thomas terbawa arus. Aku mencoba menyelamatkannya, tapi Tony menarikku kembali ke tepian. Bahkan memikirkannya sekarang, aku masih tidak bisa menahan tangisku. Jangan menangis, Em. Aku selalu ada untukmu, dan aku tahu dia juga akan selalu ada di sisimu. Jauh di lubuk hati, aku tahu Tony selalu mempunyai perasaan terhadapku, tapi aku tidak merasakan hal yang sama. Setelah itu, Tony mengantarku pulang. Melihat wajahku yang kelelahan, dia berkata sebelum aku masuk ke dalam. Tidurlah yang nyenyak, Em. Ingat, kita ada wawancara besok. Astaga, aku hampir lupa. Tony mungkin mengira aku adalah karyawan terburuk yang pernah ada. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Tony adalah bosku.
Setelah bertahun-tahun di panti asuhan, dia diadopsi oleh keluarga super cerdas yang menginspirasinya untuk berusaha menjadi seseorang yang penting. Dan dia akhirnya membangun sebuah perusahaan startup makanan. Bagaimanapun, keesokan paginya, meski masih merasa lelah, aku tidak punya pilihan selain tetap memasang wajah berani untuk berangkat kerja. Ada tim pemasaran yang harus dipimpin. Tapi saat aku berjalan ke lobi, seorang pria menabrakku. Dia membantuku berdiri dan dengan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Aku mendongak dan hendak mengomelinya, tapi tunggu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sebenarnya, dia terlihat persis seperti... Apa itu kamu? Kamu... Aku tergagap. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatku, karena dia bergegas masuk ke dalam lift dan pintunya telah tertutup. Aku pasti telah melihat sesuatu. Sejujurnya, sepanjang wawancara aku hampir tidak bisa berkonsentrasi. Mungkinkah ada dua orang yang terlihat serupa di muka bumi ini? Aku melamun ketika pelamar berikutnya datang, dan itu adalah dia. Baik Tony dan aku menatap dengan kaget. Dia adalah kembaran Thomas. Tapi itu tidak mungkin. Maksudku, Thomas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kami berdua terlalu kaget untuk mengatakan apapun, sampai suaranya memecah keheningan. Hai, aku Dustin, dan aku di sini untuk wawancara untuk posisi pemasaran. Aku memandang Tony, dan dia tampak sama bingungnya denganku. Tapi, ya, itu bukan Thomas. Orang ini berasal dari Illinois dan bahkan belum pernah ke Missouri. Oke, jadi inilah gambaran Thomas. Cukup masuk akal. Wawancara berjalan dengan baik, dan meskipun dia sedikit arogan, dia tahu apa yang dia lakukan, jadi kami mempekerjakannya. Saat aku keluar ruangan, anehnya, Dustin masih menungguku di luar. Dia menawarkan untuk mentraktirku makan siang sebagai permintaan maaf sebelumnya. Aku setuju, karena aku sangat ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan kepadanya. Saat makan siang, aku terus bercerita tentang panti asuhan, beberapa hobi Thomas, dan hal-hal yang dibencinya. Tapi Dustin bahkan tidak mengedipkan mata. Aku kecewa, karena aku sangat berharap Dustin benar-benar menjadi Thomas. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Dustin. Ini konyol, tapi aku masih mempunyai perasaan yang kuat bahwa dia benar-benar kekasih masa kecilku. Tiba-tiba, aku mendapat pesan dari Tony. Aku melihatmu jalan-jalan dengan Dustin. Sadar, Em, dia bukan Thomas. Aku tidak mau mendengarnya. Keesokan harinya, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Dustin. Saat makan siang, aku melihat dia menaruh madu pada semangkanya, dan aku merinding. Itulah yang biasa dilakukan Thomas. Ya ampun, aku berseru. Aku kemudian memberitahu Tony apa yang baru saja aku lihat setelah dia duduk, tapi dia hanya tertawa dan berkata, sejujurnya, banyak orang yang melakukan itu. Apa menurutmu Thomas kita bisa sesombong itu? Melihat aku masih tidak terpengaruh, dia melanjutkan. Tetapi jika kamu masih ingin memeriksanya, beri saja dia buah persik. Segala hal bisa berubah, tapi alergi tidak, kan? OMG, Tony jenius. Dia mungkin hanya bercanda, tapi aku sangat serius. Jadi, keesokan harinya aku membelikan Dustin pai buah persik untuk menyebutnya di tim. Tetapi yang mengagetkanku, dia memakannya dengan senang hati dan tampak baik-baik saja. Oke, jelas aku harus melupakan ini. Dia bukan Thomas. Selesai. Tapi andai saja segalanya sesederhana itu, dan meskipun aku tahu Dustin bukan Thomas, aku tetap merasa tertarik padanya. Dia cerdas dan manis, dan sangat menyenangkan berada di dekatnya. Akhirnya, kami mulai jalan-jalan dan menjadi sangat dekat. Kami sebenarnya tidak mengumumkan sesuatu secara resmi, tapi kami sudah pacaran secara sederhana. Namun, mustahil menyembunyikan sesuatu dari Tony. Suatu kali perusahaan kami mengadakan akhir pekan kebersamaan tim, dan kami mengadakan kompetisi tenis. Kami harus berpasangan, jadi jelas aku akan memilih Dustin. Tapi saat kami akan mendaftar, Tony datang memintaku menjadi rekannya juga. Ya Tuhan, itu sangat canggung. Kemudian Tony berkata dengan nada yang sangat merajuk. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan sedikit kompetisi? Pemenangnya akan berpasangan dengan Emma. Maka mereka mengadakan lomba renang. Itu sangat memalukan. Aku tahu Dustin tidak bisa berenang, jadi aku mulai panik, tetapi dia tetap masuk ke dalam kolam. Jelas Tony menang. Tapi siapa peduli? Dia bertingkah seperti anak kecil. Aku bergegas membantu Dustin yang terbatuk-batuk dan tersedak air. Dan pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sangat jatuh cinta padanya. Namun sejak itu, ada rumor di perusahaan bahwa Dustin hanya menggodaku untuk dipromosikan. Suatu pagi, kami sedang berjalan melewati lobi bersama-sama ketika dua gadis mulai berbisik-bisik tentang kami. Jadi Dustin meraih tanganku dan langsung menghampiri gadis-gadis berkata, "Aku sayang Emma, apa yang salah dengan itu?" Ayo beritahu aku, lanjutkan. Tepat pada saat itu,
Tony muncul dan bertanya apakah dia bisa bicara dengan Dustin di kantornya. Aku sangat gugup. Sekarang semua orang tahu kami dalam cinta segitiga yang aneh, dan aku tidak menyukainya sedikit pun. Kemudian salah satu kolegaku mendengar Tony memberitahu Dustin bahwa jika dia tidak meninggalkanku sendirian, dia akan dipecat. Aku tidak percaya. Aku segera pergi menemui Tony. Bahkan sebelum aku sempat menghadapinya, dia berkata, "Ya, itu benar. Aku minta gadis-gadis itu memulai rumor tersebut, dan aku juga meminta si brengsek itu menyerah padamu. Itu aku. Aku melakukan semuanya. Aku hanya tidak mengerti, M. Kenapa aku tidak pernah cukup baik untukmu?" Tony, tunggu. Sudah 10 tahun. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu tidak bisa melepaskan Thomas? Seorang pria yang mirip dengannya sedang naik daun dan kamu benar-benar melupakanku. Dia seorang pecundang dibandingkan Thomas. Jangan berani-berani menyebut dia pecundang. Aku bilang. Lihat, pada akhirnya, kamu tetap hanya peduli padanya. Bukan aku. Tony berteriak, lalu pergi. Aku benci berada dalam situasi ini. Di satu sisi, aku sangat menyukai Dustin. Tapi Tony bukan hanya penyelamat hidupku, tapi juga sahabatku yang selalu berada di sisiku dalam suka dan duka. Sungguh dilema. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil sedikit jarak dari Dustin, hanya sampai keadaan menjadi tenang. Mungkin dengan begitu rumor tersebut akan berhenti, dan orang-orang akan berhenti bersikap negatif terhadapnya. Namun, hal itu tidak terjadi. Soalnya, produk baru kita yang bahkan belum dirilis, tiba-tiba muncul di website pesaing langsung kita. Pasti ada yang membocorkan file rahasia itu. Tapi siapa? Investigasi dibuka dan semua komputer kami diperiksa. Kalian mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi tim TI berhasil memulihkan email terhapus yang dikirimkan ke pesaing kami dari kotak keluar Dustin. Dustin membantahnya dan meminta untuk memeriksa CCTV. Begitulah cara kami menangkap Mike, salah satu karyawan senior kami, di depan komputer Dustin yang sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Dan tidak disangka, dia akan menyalahkan Dustin. Setelah kebenaran terungkap, aku menghampiri Dustin. Tapi dia tampak marah saat berkata, "Kamu pikir aku juga pria brengsek kan? Itu sebabnya kamu bersikap dingin padaku." Ku bilang padanya aku tidak pernah percaya dia melakukannya. Lalu aku meraih tangannya. "Maafkan aku, hanya saja aku sudah melalui beberapa hal." Lalu kami berpelukan. Astaga, aku sangat merindukannya. Tapi dramanya tidak berakhir di situ. Kebocoran informasi telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Kami mengadakan ribuan meeting dan tekanan yang tidak nyata. Merasa sangat kecewa, aku naik ke atap untuk mencari udara segar. Tiba-tiba aku mendengar suara Dustin di suatu tempat. Dia sedang menelpon seseorang untuk membicarakan rencana mencuri produk perusahaan kami. Mustahil! Tanpa berpikir panjang, aku menerjang dan mengambil ponselnya untuk melihat dengan siapa dia berbicara. Mike? OMG! Apa mereka mata-mata perusahaan musuh sejak awal? Aku sangat marah, tapi sebenarnya lebih kecewa. Jadi aku memintanya untuk mengundurkan diri dan menjauh dari pandanganku. Aku tahu aku seharusnya mengungkapkannya ke seluruh perusahaan daripada membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kurasa hatiku tidak sanggup melakukan itu. Aku merasa sangat tidak enak, terutama terhadap Tony, sahabatku yang selalu berada di sisiku saat aku sibuk mengejar si brengsek itu. Aku kehilangan kontak dengan Dustin setelah itu, dan aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya karena perusahaan kami berada di ambang kebangkrutan. Namun suatu hari aku mendapat telepon darinya, diikuti dengan pesan yang mengatakan, "Tolong jangan abaikan aku, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Jadi, kami bertemu keesokan harinya di kedai kopi, dan begitu aku melihatnya, aku berkata, "Dengar Dustin, aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Tolong langsung saja ke intinya." Kemudian dia menjawab, "Emma, kuakui bahwa aku datang bekerja di perusahaanmu hanya untuk mencuri ide-idemu. Tapi melihatmu dan Tony setelah bertahun-tahun dan jatuh cinta lagi padamu, ya, itu bukan bagian dari rencanaku." Aku bingung. Setelah bertahun-tahun, apa yang kau bicarakan? Lalu dia menunjukkan padaku pergelangan tangannya, dan dia memakai gelang persahabatan. "Ingat ini? Kau berikan padaku pada hari ulang tahunku 10 tahun yang lalu." Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak dapat mempercayai mataku. Aku telah memberikan ini kepada Thomas. Tapi kenapa? Tapi buah persiknya? Lanjutku. Dia hanya tertawa dan berkata, "Aku mendengar rencana kalian, jadi aku memastikan untuk meminum obat alergi sebelumnya." Kemudian dia menjelaskan bahwa dia adalah Thomas, dan dia cukup beruntung masih bisa selamat hari itu di sungai. Ada sebuah keluarga yang sedang berada di sungai mencari putra mereka yang tenggelam. Namun bukannya menemukannya, mereka malah menemukan Thomas. Jadi mereka mengadopsinya dan mengubah namanya menjadi nama putra mereka, Dustin. Ini gila. Inilah Thomas, tepat di hadapanku.
setelah bertahun-tahun. Dan coba tebak, ayah angkatnya adalah direktur perusahaan saingan kami. Jadi dia meminta Dustin, atau harus aku katakan Thomas, untuk datang dan menyusup ke perusahaan kami. Thomas terus meminta maaf atas hal itu, mengatakan betapa hal itu telah menyiksanya, dan bahwa dia hanya merindukanku dan harus mengatakan yang sebenarnya. Kepalaku berputar. Ini semua keterlaluan. Aku perlu waktu sejenak untuk memikirkan semuanya. Namun pada akhirnya, kami memutuskan bahwa dia dapat membantu perusahaan kami dengan mengunggah postingan untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja begitu Tony mendengar tentang itu semua, dia sangat marah. Dia kebanyakan marah padaku karena aku melindungi Thomas. Dia bahkan berhenti berbicara denganku untuk sementara waktu. Namun, selain itu, setelah postingan Thomas, segalanya menjadi lebih baik bagi perusahaan kami. Kami dapat meluncurkan produk baru sesuai jadwal dan dia bahkan menyumbangkan sejumlah modal untuk membantu proyek kami berikutnya. Sekarang perusahaan kami masih jadi rival, tapi setidaknya sekarang persaingannya sehat. Adapun Tony dan aku, kami akhirnya berbaikan. Dia datang menemuiku suatu hari sepulang kerja dan berkata, Aku minta maaf atas sikapku yang kekanak-kanakan. Aku hanya iri padamu dan Thomas. Aku terlalu egois untuk mempertimbangkan perasaanmu. Tapi, kamu dan Thomas, aku ingin kalian bersama. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain. Aku tidak bisa berhenti menangis saat dia mengatakan itu. Itu sangat berarti bagiku. Dan coba tebak, sudah setahun penuh sejak Thomas kembali ke kehidupan kami. Dan kami bertiga kembali menjadi sahabat. Oh, dan aku mungkin harus menambahkan bahwa Thomas dan aku sudah bertunangan. Kami sangat senang. Dan kami bahkan membuka panti asuhan bersama untuk anak-anak tunawisma seperti kami. Aku sudah melewati banyak fase. Akhirnya aku menemukan kedamaian hidup. Aku kira semuanya berakhir indah. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit, dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman. Tapi, jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah. Akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi. Tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce?
Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi, ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian, pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas. Lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo. Dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat? Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari. Untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa. Dia terjebak di teleponnya, jadi aku mengangkat milikku. Berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan.
Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Medi, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Medi? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Medi kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat, dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila, bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai?
Tidak bisa percaya kalau Medi menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat.